rasa menuntut turunkan harga kebutuhan pokok dan cabut ribuan pemudik yang berdatangan di Pelabuhan Parepare, Sulawesi Selatan membawa berkah bagi para buruh dari Jabodetabek dan Surabaya bahwa agenda hari ini direncanakan ribuan buruh akan melaksanakan aksi demonstrasi menuntut kenaikan harga di Provinsi Jawa Timur. Saat ini kami berada di depan kantor menuntut kenaikan upah minimum kabupaten. Aksi tersebut berdampak kemacetan yang panjang hingga ke ruas tol Jakarta Cikampek. Investasi dari dalam dan luar negeri dalam rangka menambah kesempatan kerja, mengurangi pengangguran, serta meningkatkan kesejahteraan buruh dan tenaga kerja. Sekali lagi, selamat Hari Buruh Internasional 2023. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peraturan Presiden disahkan dan ditandatangani oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di tahun 2013 yang menyatakan Hari Buruh Internasional jatuh pada tanggal 1 Mei, yang mana kemudian juga diresmikan sebagai hari libur nasional. Jadi begitu singkatnya. Tapi apakah masyarakat Indonesia sudah betul-betul mengerti esensi dari Hari Buruh itu sendiri? Atau jangan-jangan mereka ini hanya ikut-ikutan demo saja? Mari kita tanya-tanya. 1 Mei. Nasional atau internasional tanggal 1 Mei. Tanggal 1 Mei. Oh, ini Hari Buruh. Hari Buruh itu 1 Mei. Karena gue anak Vespa, gue Mods May Day. Abad ke-20 di negara Soviet. Aduh, gue nggak tahu lagi. Kayaknya di... Nggak tahu. Masa nggak tahu, Kak? Ih. Pada abad 20 di Uni Soviet. Prancis nggak sih kalau buruh itu, atau Inggris? Kalau nggak salah di abad ke-18 di negara Inggris. Kalau sekarang kan 8 jam gitu ya. Cuma kayaknya yang gue tahu kayak zaman dulu itu... Dulu 8 jam. 8 jam. 15. Itu 16 jam. Hah? Betul? 16 jam. Oh iya. Kayak kerja Rodi. Oh, 16 jam. Ya beda sejam lah ya. Ya, harapannya untuk Hari Buruh ini supaya karyawan bisa lebih sejahtera dari sebelumnya. Setiap tahunnya ya peningkatan lah sama Undang-Undang Cipta Kerja itu, ya kan? Kalau bisa direvisi atau dihapus lah. Kita keinginan buruh. Itu aja. Terima kasih. Keadilan para buruh itu tuh lebih diperhatiin lagi oleh para korporat dan ya wes kesetaraan buruh deh, kayak minimal kayak keadilan buruh, jam kerja dan lain-lain, kayak hak-haknya tuh lebih diperhatiin lagi. Ya, semoga semua pekerja, buruh itu semakin sejahtera hidupnya, makin banyak regulasi yang menguntungkan, yang tidak hanya menguntungkan korporasi tapi juga pekerja-pekerja kasar maupun karyawan kan juga dihitungnya buruh kan. Kalau menurut saya ya. Jadi semoga makin menguntungkan para pekerja lah di Indonesia. Semoga para buruh gajinya makin meningkat dan kerjanya semoga semakin jaya lah pokoknya. Jadi belum semua yang tahu tentang Hari Buruh itu dan kenapa harus tanggal 1 Mei. Apa yang membuat tanggal ini begitu penting? Atau kamu juga belum tahu? Setiap tahun, tepatnya pada tanggal 1 Mei, kita sudah pasti merayakan Hari Buruh. Hari ini menjadi hari penting bagi para pekerja di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Sebelum abad ke-19, istilah May Day atau Hari Buruh merujuk pada perayaan pergantian musim ke musim di Amerika Serikat. Pada saat itu, pada tahun 1884, kaum pekerja di Amerika Serikat ramai menyuarakan tuntutan bekerja 8 jam sehari. Bahkan, sejak awal abad ke-19, banyak perusahaan-perusahaan yang memaksa buruh memeras keringat selama 16 hingga 18 jam dalam satu hari. Maka, ketika kelas buruh dalam jumlah besar menghimpun diri dalam serikat-serikat buruh dan menyampaikan aspirasinya pada 1886, gerakan itu menemukan momentumnya.
Sebelum Mei 1886, puluhan ribu buruh di Amerika Serikat kerap melakukan pemogokan. Pada 1 Mei, sebanyak 30 ribu pekerja di Chicago turun ke jalan bersama-sama dan seketika membuat kota lumpuh total. Pada saat itu, ada 3 organisasi pekerja yang mengorganisir protes, yaitu Knights of Labor, Federation of Organized Trades and Labor Unions, and International Working Men's Association yang juga dikenal sebagai First International. Dalam beberapa hari, demonstrasi dan mogok kerja menyebar ke seluruh Amerika Serikat, termasuk kota-kota besar seperti Chicago, New York, dan Boston. Totalnya tak kurang dari 350 ribu diorganisasikan Federasi Buruh Amerika untuk mogok kerja. Pada 4 Mei 1886 di lapangan Haymarket, buruh kembali menggelar aksinya dalam jumlah yang lebih besar. Ini sekaligus wujud protes terhadap tindakan represif aparat. Cuaca hari itu buruk dan banyak peserta aksi lantas membubarkan diri. Dari ribuan pendemo yang bertahan di lapangan hanya tersisa ratusan orang. Pada saat itulah 180 polisi datang dan memaksa aksi segera dibubarkan. Kala orator terakhir hendak turun dari mimbar, menuruti peringatan petugas, sebuah bom meledak di barisan polisi. 1 orang tewas dan melukai 70 orang. Sontak saja, polisi menembaki kerumunan buruh yang mengakibatkan banyak yang tewas dan luka-luka. Tidak diketahui pelaku pelemparan bom tersebut. Namun, media massa dan segolongan politisi menuduh kaum sosialis dan anarkis adalah dalang di baliknya. Tempat-tempat pertemuan para aktivis jadi sasaran penyerangan polisi. 8 tokoh yang dianggap golongan anarkis yang aktif di Chicago dituntut dengan tuduhan pembunuhan terencana. Pada 21 Juni 1886, mereka divonis hukuman mati dan digantung pada 11 November 1887. Kerusuhan di Haymarket berdampak sangat luas, dunia pun turut bersimpati. Puncaknya, pada Kongres Sosialis Internasional II di Paris, pada bulan Juli 1889, menetapkan 1 Mei sebagai hari libur para buruh. Untuk memperingatinya, kaum buruh mengibarkan bendera merah sebagai simbol pengorbanan. Pada abad ke-20, hari libur 1 Mei tersebut mendapat pengesahan resmi dari Uni Soviet dan juga dirayakan sebagai Hari Solidaritas Buruh Internasional, terutama di beberapa negara komunis. Namun begitu, Amerika Serikat tidak merayakan Hari Buruh pada 1 Mei, tapi pada hari Senin pertama di bulan September. Ada beberapa pendapat yang menyatakan bahwa alasannya adalah untuk menghindari peringatan kerusuhan yang terjadi pada tahun 1886. Di Indonesia sendiri, Hari Buruh diperingati pada 1 Mei 1918 oleh Serikat Buruh Kungtang Kue. Gagasan ini muncul setelah seorang tokoh kolonial Adolf Busch mengkritik harga sewa tanah milik kaum buruh yang terlalu murah untuk dijadikan perkebunan. Pada tahun 1926, Hari Buruh sempat ditiadakan karena pemerintah Hindia Belanda waspada akan perlawanan dari para kaum komunis. Perlawanan itu sempat ada walaupun gagal. Ya, akibatnya setelah perlawanan gagal, peringatan Hari Buruh tidak pernah ada lagi pada tahun-tahun berikutnya karena mendapat beberapa tekanan dari pemerintah Hindia Belanda. Usai kemerdekaan, peringatan Hari Buruh untuk kali pertama diperbolehkan, bahkan dianjurkan untuk diperingati pada era Kabinet Syahrir. Kepada para pengusaha, Menteri Sosial Maria Ulfa memaklumatkan supaya upah buruh yang merayakan Hari Buruh tetap dibayar. Kabinet Syahrir mendukung perayaan Hari Buruh 1 Mei karena Syahrir seorang tokoh sosialis demokrat yang bercita-cita menjadikan gerakan buruh sebagai sumber mobilisasi massa. Oleh sebab itu, Maria yang sejalan dengan Syahrir menjalankan program tersebut tanpa ragu. Hari Buruh sempat dilarang pada masa Orde Baru. Gerakan Hari Buruh kerap diidentikan dengan aktivitas dan paham komunis. Namun, mulai 1 Mei 1995, Hari Buruh mulai rutin digelar di berbagai kota. Puncaknya adalah pada zaman reformasi. Hari Buruh kembali rutin dirayakan di berbagai kota. Mereka tidak lagi menuntut soal pengurangan jam kerja, namun mereka menuntut kesejahteraan hingga penghapusan sistem alih daya. B.J. Habibie sebagai presiden pertama di era reformasi melakukan ratifikasi konvensi ILO nomor 81 tentang kebebasan berserikat buruh.
Dari tahun ke tahun, 1 Mei selalu menjadi ajang buruh untuk menuntut hak-haknya, mulai dari upah yang pembayarannya tertunda, jam kerja dan upah yang tidak layak, hak cuti, hingga tunjangan hari raya yang bisa dinikmati masyarakat Indonesia hingga hari ini. Kepada seluruh buruh di Indonesia, terima kasih atas dedikasimu untuk negeri ini.